Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqinal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, sahibus syafa'ah fi yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia, marilah kita senantiasa selalu memperbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk memasuki akhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam mengisi bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya tergantung kepada usaha kita, kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita, amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, pertama kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, mudah-mudahan kita di Ramadan ini menggapai titel yang paling tinggi di sisi Allah, yakni la'allakum tattaqun. Janji Allah dalam surah Al-Kahfi, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwa kata Allah, anna lahum ajran hasan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang baik. Oleh karena itu, barang siapa yang betul-betul melaksanakan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersedekah, berinfak. Wabil khusus kita di bulan suci Ramadan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat kotoran-kotoran harta kita. Oleh karena itu dianggap kotoran, sesuatu yang menjijikkan adalah harta kita. Seperti bangkai diibaratkan, masa harta yang sudah sampai satu lisan, sudah sampai satu haul, kita makan kotoran itu. Oleh karena itu maka wajib dikeluarkan zakat kotoran harta kita. Tidak boleh kita makan sendiri. Yang pertama, menyalahi syariat agama, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala,
menyalahi syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang-orang umatnya baginda Rasulullah yang melaksanakan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga, tersenyum, karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan menggantikan. Bahasa kita insya Allah, Allah akan menggantikan. Tapi kalau bahasa Allah tidak ada kata-kata insya Allah, tapi pasti saya, kata Allah, yang akan menggantikan yang kalian keluarkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dengan janji Allah dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa huna hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa di sini adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla, mengerjakan segala program kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Insyaallah kehidupan ini sudah mengikuti syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah senang, baginda Rasulullah juga ikut senang. Kalau kita sudah menyenangkan baginda Rasulullah, hati Rasulullah, insyaallah ada harapan kita diakui sebagai umatnya, dan ada harapan kita bersama-sama nanti di surga Allah dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bulan Ramadan ini sudah kiranya kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sekalipun tidak khatam? Kalau khatam beberapa kali itu lebih bagus, tapi menghayati dari bacaan Al-Quran itu lebih bagus. Setelah kita pahami dan menghayati, mari kita amalkan Al-Quran. Mudah-mudahan di samping itu kita bisa banyak membaca Al-Quran sampai kita hafal. Tidak sampai hafal, tapi kita harus menghayati, memahami isi kandungannya. Setelah itu kita amalkan, baru Al-Quran jadi imam kita, baru kita dijuluki sebagai hamilul Quran, bukan hafidul Quran, hamilul Quran. Kedua-duanya sangat penting. Hafal artinya kita banyak membaca. Itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, iqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran sampai hafal, dari banyaknya kita baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dan Al-Quran yang kita baca akan datang di hari kiamat nanti, akan dapat memberikan syafaat kepada yang membaca. Subhanallah. Tapi marilah kita pertahankan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita banyak bersolawat kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan dengan berbagai bentuk metode solawat kita. Pertahankan di luar Ramadan. Kita biasanya banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mari kita pertahankan dengan banyak membaca Al-Quran ini. Subhanallah, dapat kita rasakan. Artinya kita sedikit dapat membicarakan kejelekan saudara-saudara kita. Ini yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah. Karena apa? Rasulullah perintahkan banyak bersalawat kepadanya, banyak membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid kepada Allah, untuk menjaga lidah kita sedikit-sedikit membicarakan kesalahan saudara kita. Yang tidak kita sadari bahwa pembicaraan itu akan menghapus amal kebaikan kita. Kita tidak sadar. Senang kita membicarakan, membuka aib saudara kita. Ini yang akan merusak pahala puasa kita.
pahala ibadah yang lain yang akan menuntut, kita akan menuntut, ya Allah, kita ahli ibadah di dunia, ahli baca Al-Quran, ahli baca salawat. Kenapa ya Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang tak pernah bersalawat, yang tak pernah membaca Al-Quran? Padahal kami ya Allah di dunia ahli sedekah, berinfak. Tapi kenapa kok tak dikumpulkan dengan orang-orang ahli khair, min ahli khair wa min ahli jannah? Apa jawaban Allah? Pahala kalian yang kalian kumpulkan di dunia habis dibayar tunai kepada orang-orang yang kau buka aibnya, sempat kau permalukan di dunia. Sekarang kau tidak ada sedikit pun kebaikan untuk habis bagaikan kayu yang dilahap api. Oleh karena itu, mari jaga min hifdzil lisan, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari menjaga, pandainya menjaga lisan. Orangnya biasa, gak alim, cuma dia pandai menjaga lisannya, selamat. Di dunia dia selamat, di akhirat juga dia selamat. Bahagia di akhirat. Tapi dia di dunia alim, ahli salawat, tapi mulutnya rusak, gampang membicarakan gaib orang lain, saudara-saudaranya, tetangganya. Ini yang rugi kata Rasulullah. Ahli ibadah tapi rugi. Siapa yang dimaksud kata Rasulullah? Sampai berapa kali Rasulullah menyampaikan rugi, rugi, rugi. Siapa yang dimaksud? Yang pertama kata Rasulullah, orang yang ahli ibadah membaca Al-Quran rugi. Sampai-sampai kepada yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa juga, sampai Rasul mengatakan rugi, rugi. Siapa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah? Adalah umatnya Rasulullah yang ahli ibadah tapi tidak pandai menjaga lidahnya. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan keluar dari Ramadan ini, kita pertahankan kebaikan-kebaikannya. Senang baca Al-Qurannya, bersalawatnya, pertahankan. Untuk apa? Untuk menjaga lidah ini. Apalagi kita senang bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masih bisa malaikat mencatat pahala salawat yang besar, pahalanya Allah lipat-lipat kali pahalanya, lipat ganda pahalanya, masih malaikat bisa mencatat. Ketika kita berzikir, bertasbih kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih, wa ridha nafsih, wa midada kalimatih. Subhanallah. Hadirin yang mampu berzikir ini, malaikat sempat terdiam kalamnya, penanya malaikat tidak berjalan karena dia bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Dia lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat, ya Rabb, kenapa penaku tidak bisa berjalan ketika hambamu bertasbih kepada sebanyak adada khalqih, sebanyak hitungan makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat ada batas kemampuan, karena malaikat tidak punya sifat putra hadiran seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Terbatas, karena malaikat termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah, kekuasaannya, kudrahnya Allah, iradahnya Allah tidak terbatas, laisa biwasiqatin. Kalau malaikat, nabi, masih ada batas kemampuan Allah berikan, karena itu semuanya adat yang diciptakan oleh Allah. Cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bashar, manusia yang mulia indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga dan mudah-mudahan sedikit yang Khatib sampaikan membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pahala dalam melaksanakan ibadah puasa kita yang tertinggi, la'allahum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الكاملين ودخلنا وإياكم في زمرة الموحدين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمبتدعة والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر سلطان المسلمين. اللهم انصر سلطان المسلمين. اللهم انصر سلطان المسلمين، وانصر وزره ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.